Halo guys, Central Film di sini. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film Ant-Man kedua, yang merupakan film lanjutan dari Ant-Man yang pertama. Film ini merupakan film superhero Amerika pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Peyton Reed dan diproduseri oleh Kevin Feige. Film ini dibintangi oleh Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena, Hannah John Kamen, Lauren Fishburne, dan Michael Douglas, serta banyak nama besar lainnya. Tanpa menunggu lama, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go. Film berawal dari Hank yang menceritakan kejadian sesungguhnya kepada Hope. Dalam cerita itu, Hope kecil yang masih ceria melarang ibunya untuk pergi. Dengan berat hati, akhirnya mereka pergi untuk menjalankan sebuah misi. Pada saat di TKP, misil telah diluncurkan oleh musuh. Mereka berdua harus mengejar dan harus menghentikan misil dengan cara menghancurkan komponen di dalam misil itu. Karena dinding pelindungnya terlalu tebal, satu-satunya jalan masuk adalah menyusutkan tubuh dengan seukuran molekul. Pada saat akan menyusutkan diri, regulator Hank rusak. Karena waktu sudah mepet, tanpa berpikir lama, Jane langsung mengambil alih. Tell Hope I love her. Akibat dari aksi ini, Janet tersesat di dunia kuantum selamanya. Walaupun misil berhasil dihentikan dan ribuan nyawa diselamatkan hari itu, tetapi bagi Hank sulit menerima kenyataan dan memberitahu Hope bahwa ibunya tidak akan kembali. Tetapi keadaan berubah ketika Scott muncul. Ia pergi ke dunia kuantum dan berhasil kembali. Hank berencana membangun terowongan kuantum dan membawa Janet untuk kembali ke dunia nyata. Di masa sekarang, di rumahnya, Scott sedang bermain dengan Casey. Ia bermain mencari harta karun di dalam labirin, dan Louis membantu menggerakkan mekanik dari luar labirin yang terbuat dari kardus. Di akhir permainan, tanpa sengaja kaki Scott keluar dari pagar. Hal ini menyebabkan alarm rumahnya berbunyi. Ternyata Scott saat itu sedang menjalani tahanan rumah karena membantu Kapten Amerika di film Civil War. Dalam sekejap, rumah Scott dipenuhi oleh para FBI yang menyangka Scott akan mencoba kabur dari masa tahanan. Saat itu Detektif Wu menanyakan keberadaan Hope dan Hank yang menjadi buron FBI, dan Scott mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Di saat yang sama, Maggie datang dan langsung mengomel kepada para FBI yang menggeledah rumah Scott. Tujuan kedatangan Maggie adalah untuk menjemput Casey dan memberi semangat kepada Scott yang masa tahanannya tinggal 3 hari lagi. Setelah mereka semua pergi, Scott melakukan rutinitas seperti biasa. Saat sedang berendam di kamar mandi, Scott bermimpi tentang alam kuantum. Dan di mimpinya itu, ia sedang bermain petak umpet dengan seorang gadis kecil. Saat melihat cermin, ia kaget karena dirinya menjadi Janet dan langsung terbangun dari mimpinya. Setelah itu ia memberitahu Hank tentang mimpinya lewat telepon yang ia sembunyikan. Supaya jejaknya tidak dilacak oleh FBI, ia langsung menghancurkan telepon itu. Saat sedang sarapan, tiba-tiba ia terbius oleh sesuatu. Setelah tersadar, ia sudah berada di dalam mobil bersama Hope. Untuk mengelabui para FBI, Hope menyuruh semut untuk melakukan rutinitas Scott. Setelah sampai di sebuah gedung, Scott dan Hope memasukinya. Gedung tersebut terlihat tua dan terbengkalai. Setelah keluar dari lift, terlihat sebuah lab canggih dan sebuah terowongan kuantum yang sedang dibangun. Beberapa saat kemudian, Hope menjelaskan bahwa mereka sedang membangun terowongan kuantum untuk menemukan ibunya. Tetapi keanehan terjadi setelah mereka mencoba terowongan tersebut, dan 5 menit kemudian Scott menelepon. Scott menjelaskan bahwa dalam mimpinya ia melihat seorang gadis yang sedang bermain petak umpet di sebuah lemari berwarna merah. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Hope langsung mengatakan bahwa mereka harus mendapatkan part yang kurang. Di luar gedung, Hank langsung menukar mobilnya dengan yang lain untuk menghindari incaran FBI. Ketika Scott mengatakan bahwa ia akan menunggu di dalam gedung, Hank langsung mengecilkan gedung itu dan membawanya seperti koper. Setelah itu mereka semua berangkat. Ketika Hope sedang menjalankan transaksi, Scott dan Hank mengawasi dari dalam mobil. Ternyata Sony si penjual telah mengetahui identitas Hope dan ia ingin membeli lab dengan harga awal $1 miliar. Ketika Hope menolak, transaksi dibatalkan dan Sony menyita uang pembayaran. Hope segera pergi dari sana.
Dan ketika Sonny akan pergi, tiba-tiba sesuatu menyerang mereka. Ternyata itu adalah Hope yang memakai kostum lebah. Dengan sangat cekatan, Hope menghajar semua penjaga di sana, termasuk penjaga yang ingin melarikan diri lewat dapur. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia memberikan uangnya kepada Sonny. Tetapi ketika ia akan pergi dari sana, ia dicegat oleh Gus. Melihat Hope kewalahan menghadapi Gus, Scott langsung pergi untuk membantunya. Sebelum pergi, Hank memberikan sebuah kostum yang masih dalam tahap pengembangan. Setelah mereka berdua berhasil mengalahkannya, Gus melarikan diri dan langsung menghampiri Hank, serta mengambil lab yang dikecilkan. Karena sudah tidak mempunyai tempat yang aman, akhirnya Hank menumpang di kantor security milik Louis yang bernama XCON. Di sana mereka mencoba mencari jalan keluar untuk menemukan labnya. Akhirnya Hank teringat oleh salah satu temannya yang bernama Bill Foster. Tetapi Hank ragu meminta pertolongan Bill Foster karena mereka terlibat permusuhan saat sama-sama bekerja di S.H.I.E.L.D. Di tempat kediamannya, Gus berhasil mendapatkan lab dan perangkat yang dibutuhkan oleh Hank. Tetapi Gus tampak lemah karena kehabisan energi, sehingga ia langsung masuk ke dalam sebuah alat untuk mengisi kembali energinya. Scott, Hank, dan Hope menyamar sebagai mahasiswa dan mengunjungi Bill Foster yang sedang mengajar. Melihat kedatangan mereka, Bill Foster langsung mengakhiri kelasnya. Setelah itu, mereka langsung berbicara mengenai masalah kuantum yang terjadi pada Scott. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba FBI datang menuju ke kampus itu. Sebelum mereka meninggalkan kantor, Bill memberitahu agar mereka memodif regulator untuk melacak keberadaan labnya. Saat FBI menginterogasi Bill, ia mengatakan bahwa bertahun-tahun tidak bertemu dengan Hank. Di dalam perjalanan, Hope menanyakan apakah mungkin memodif regulator dapat menemukan labnya. Dan kemudian Scott mengatakan bahwa ia masih menyimpan kostumnya. Sebelum tertangkap, ia mengirimkan kostumnya kepada Louis melalui surat pos. Saat itu juga Scott langsung menelepon Louis dan menyuruh mencari piala yang digunakan untuk menyembunyikan kostum itu. Tetapi Louis tidak menemukannya di dalam rumah. Ketika ia sadar bahwa Casey telah membawanya ke sekolah, mereka bertiga langsung bergegas menuju ke sekolahannya Casey. Saat sedang berada di sekolah Casey, tiba-tiba regulator Scott mengalami keanehan. Dengan berbekal baju siswa yang tertinggal, Scott dan Hope berhasil menyelinap ke ruang kelas Casey. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, dengan segera mereka langsung meninggalkan sekolahan itu. Setelah mencoba memodif regulator lama, mereka berhasil menemukan letak labnya. Malam harinya, mereka langsung mendatangi rumah Gus. Setelah berhasil masuk, tampak Gus yang sedang mengisi tenaga di dalam sebuah alat. Ketika ia akan mengambil labnya, Gus langsung menyerang mereka. Ketika Scott terbangun, ia melihat mereka semua terikat di sebuah kursi. Gus langsung mengenalkan dirinya dengan nama Eva. Setelah mereka semua dibangunkan, Bill Foster masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian Eva menceritakan tentang ayahnya yang dipecat oleh Hank, sehingga ia meneruskan penelitiannya sendiri. Dan suatu hari, penelitiannya menjadi tidak stabil. Ia menyuruh semua orang untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Tetapi Eva dan ibunya kembali, dan kemudian ledakan besar terjadi. Semua orang tewas kecuali Eva, tetapi tubuhnya menjadi tidak stabil. Bill Foster yang saat itu masih bekerja di S.H.I.E.L.D. berusaha membantu dan menyetabilkan tubuh Eva. Kemudian S.H.I.E.L.D. melatih, membuatkan kostum dan menjadikannya sebagai prajurit yang mematikan. Hal ini ia lakukan untuk mendapatkan penyembuhan. Kemudian Bill mengatakan bahwa mereka semua membutuhkan lab itu untuk membuka portal kuantum dan mengekstraksi semua yang ada di dalamnya. Hank menolak karena hal ini dapat menyebabkan Janet terkoyak, dan ia menawarkan mencarikan cara lain untuk menyembuhkan Eva. Saat Bill akan pergi dari sana, tiba-tiba Hank merasa kesakitan dan meminta obat dari kotak permen. Bill yang pernah menjadi teman kerja Hank merasa kasihan dan ingin membantu. Saat kotak dibuka, ternyata isinya semut, dan para semut itu langsung membebaskan mereka. Setelah berhasil membawa lab dan perangkat yang dibutuhkan, pekerjaan terowongan kuantum mereka lanjutkan. Setelah persiapan selesai, mereka akan mencobanya. Tetapi Hope tampak begitu gugup karena takut kalau Janet melupakannya.
Scott menghibur dengan mengatakan bahwa Janet tidak akan melupakannya, seperti ia tidak akan melupakan Casey. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Louis menelepon Scott. Ia mengatakan ada sesuatu yang harus diperbaiki karena besok adalah waktu untuk bertemu dengan klien. Karena sudah tidak ada waktu lagi, maka Louis menawarkan diri untuk menghampiri Scott. Pada saat Louis akan berangkat ke tempat Scott, tiba-tiba Sonny datang dengan anak buahnya. Sonny mengatakan bahwa ia tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh Hank Pym, sehingga ia ingin mengetahui keberadaan Scott dari Louis. Karena Louis tidak mau berkata, Sonny menunjuk anak buahnya yang bernama Usman untuk menyuntikkan serum kejujuran kepada Louis. Di rumah Eva, Bill mencegah Eva untuk menyakiti Casey dan ia berkata kalau Eva melakukannya, maka Bill tidak akan membantu Eva lagi. Karena sudah tidak punya banyak waktu lagi, Eva pergi dan menyanggupinya dengan memakai cara lain. Setelah disuntikan serum kejujuran, Sonny langsung menanyakan di mana keberadaan Scott. Dan ketika Louis menjawab di sebuah hutan, Eva muncul secara tiba-tiba dan mengagetkan semua orang. Setelah mendapatkan kepastian hutan yang dimaksud, Eva langsung pergi menuju lab tersebut. Ketika Sonny dan anak buahnya hendak meninggalkan tempat itu, ia terkejut karena semua ban mobilnya dibakar oleh Gus. Supaya buruannya tidak melarikan diri, Sonny meminta FBI untuk merebut lab itu. Saat persiapan sudah selesai, Hank menghidupkan terowongan kuantum. Tiba-tiba terowongan tersebut macet, dan saat itu Janet masuk ke dalam pikiran Scott dan membantu mereka untuk mengatasi masalah. Setelah itu, ia juga membantu mereka untuk menemukan koordinat letak dirinya di alam kuantum. Janet juga berpesan bahwa di alam kuantum sangatlah berbahaya karena manusia bisa tersesat selamanya. Dan mereka hanya mempunyai waktu 2 jam sebelum koordinat berubah. Setelah Janet pergi dari pikiran Scott, mereka bersiap-siap untuk memasuki alam kuantum. Tiba-tiba Louis menelepon Scott dan mengatakan bahwa FBI sedang menuju ke sana. Dalam keadaan panik, mereka berencana pergi dari sana secepatnya. Scott segera memakai kostum dan pulang ke rumahnya. Di rumah Scott, Maggie, Paxton, dan Casey datang untuk mengambil barang yang tertinggal. Karena dirasa tidak ada orang di rumah itu, Casey langsung mencari ayahnya di loteng atas. Di kamar mandi, Casey melihat semut raksasa sedang menggantikan Scott. Dan secara tiba-tiba rombongan FBI masuk ke rumah itu. Saat akan menaiki tangga, Casey mencegah detektif Wu dengan mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit. Dirasa ada yang janggal, Wu langsung berlari ke atas. Saat sudah di atas, tiba-tiba pintu terbuka dan Scott keluar dari kamar mandi. Ternyata Scott sudah pulang tepat waktu. Di hutan, Hank dan Hope sudah selesai berkemas-kemas dan hendak pergi meninggalkan tempat itu. Ketika labnya dikecilkan, ternyata banyak anggota FBI yang sudah mengepung tempat itu. Saat Hank dan Hope ditangkap, detektif suruhan Sonny mengambil lab yang telah dikecilkan. Tiba-tiba Gus muncul menyerang dan mengambil lab itu. Di waktu yang sama, detektif Wu yang tidak bisa membuktikan kesalahan Scott dan hanya melakukan pengecekan rutin. Mereka pergi setelah mendapatkan kabar bahwa Hank dan Hope telah ditangkap. Kemudian Casey menemui ayahnya yang sedang bersedih. Casey menyuruh ayahnya untuk membantu Hank dan Hope. Di kantor polisi, Hank dan Hope yang ditahan berusaha melarikan diri dari sana. Tiba-tiba Scott datang memberikan kostum Hope serta memberikan baju penyamaran untuk Hank. Setelah berhasil keluar dari sana, Scott telah menunggu dengan mobil yang sudah disiapkan. Mereka langsung pergi dari sana dan diikuti oleh anak buah Sonny yang bernama Usman. Dalam perjalanannya, Hank menyuruh sekelompok lebah untuk menunjukkan jalan menuju lab yang telah dipasang alat pelacak. Dengan bantuan dan petunjuk itu, Scott mulai mengikuti arah menuju lab. Di dalam lab, Bill dan Eva sedang mempersiapkan diri untuk menghidupkan mesin terowongan. Scott yang sudah sampai di sana merencanakan cara untuk merebut lab itu. Louis datang diminta oleh Scott untuk membantu mereka. Setelah rencana matang, mereka langsung melanjutkan aksinya. Saat Bill menyalakan terowongan, tiba-tiba mesin terhenti. Ternyata sekelompok semut telah mencabut semua kabel yang berada di bawah meja. Dengan penuh emosi, Eva langsung memakai kostum Gus dan mengikuti barisan semut untuk mengetahui sumbernya. Bill yang masih di dalam lab ditahan oleh semut-semut raksasa, dan kesempatan ini digunakan oleh Hank untuk berganti kostum. Kemudian Bill mengatakan kepada Hank ia hanya ingin membantu Eva, dan Hank berjanji akan membantunya setelah ia kembali menjemput Janet.
Sebelum berangkat, Hank menitipkan remote pengecil lab itu kepada semut dan memerintahkan untuk mengantar Bill keluar dari lab itu. Di gedung sebelah, Scott yang sedang menunggu langsung diserang oleh Gus dan terjadi kejar-kejaran di sana. Saat Scott sedang terdesak, Hank berhasil masuk ke dalam terowongan kuantum. Hope langsung memberi aba-aba kepada semut untuk mengecilkan labnya. Louis langsung beraksi mengamankan lab beserta remote-nya. Mengetahui rencananya berhasil, Scott langsung mengubah dirinya menjadi kecil dan pergi dari sana. Di tengah pelariannya, Hope dan Louis dihadang oleh Sonny dan anak buahnya. Hope segera mengubah arah dan melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran di jalan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh mobilnya, Hope berhasil menyingkirkan satu persatu mobil yang mengejarnya. Di tengah perjalanan, Hank mengalami gangguan signal, sehingga ia harus merestart sistem dari kendaraan kuantum. Sambil menunggu waktu restart, Hank menikmati pemandangan di alam kuantum. Tiba-tiba beberapa bakteri datang mendekatinya. Setelah sistem sudah pulih, Hank langsung tancap gas dan melanjutkan perjalanan untuk mencari Janet. Di jalan raya, Gus datang merampas sepeda motor anak buah Sonny dan ikut mengejar lab. Scott yang menyadari kehadiran Gus berusaha memberitahu Hope, tetapi mereka terlambat sehingga Gus berhasil menendang Hope keluar dari mobil. Setelah berhasil merebut lab, Gus langsung melompat ke truk sebelahnya. Karena kurang fokus, kendaraan Scott menabrak mobil yang sedang parkir. Hope yang berhasil menyusul truk tersebut berkelahi dengan Gus di dalam truk. Scott langsung merubah dirinya menjadi kecil dan menyusul dengan tunggangannya menuju truk itu. Tiba-tiba regulator Scott menjadi kacau dan Scott berubah menjadi besar. Scott langsung memukul Gus yang sedang bertarung dengan Hope. Hal ini menyebabkan topeng Gus menjadi rusak. Kesempatan ini digunakan oleh Hope untuk membawa lab dan melarikan diri. Tiba-tiba dari belakang mobil Sonny menabrak truk itu, dan Sonny berhasil mendapatkan lab tersebut. Scott berusaha menghentikan truk yang membahayakan orang-orang di sana, sedangkan Hope dan Gus terus melakukan pengejaran kepada Sonny. Louis yang secara tidak sengaja menemukan remote langsung memberitahu Hope dan Scott. Karena mobil yang dikendarai Louis rusak, maka Scott menyuruh Louis untuk memilih mobil baru dari kotak mainan. Sonny yang menyadari bahwa remote labnya tidak ada, menyuruh anak buahnya untuk memburu Louis. Hope yang berhasil menyingkirkan salah satu anak buah Sonny langsung bergabung dengan Louis. Sedangkan Scott berhasil menghentikan mobil milik Sonny. Karena ukuran Scott yang besar, ia gagal untuk mengejar Sonny, sehingga Sonny berhasil melarikan diri dengan menumpang kapal laut. Scott yang berhasil mengecilkan ukuran tubuh berusaha memanggil semut terbang, tetapi usahanya digagalkan oleh burung camar yang berada di lokasi tersebut. Karena tidak mau kehilangan buruannya, akhirnya Scott berenang menuju ke kapal yang ditumpangi oleh Sonny. Setelah berhasil merebut lab dari tangan Sonny, Scott langsung mendorongnya hingga terjatuh. Di dunia kuantum, Hank telah berhasil mendekati medan quantum void. Setelah melakukan pendaratan yang kurang mulus pada koordinat yang dituju, Hank keluar dari kendaraan kuantumnya. Saat berjalan mengikuti radar, tiba-tiba Hank merasakan sakit di kepala. Saat hampir pingsan, tiba-tiba seorang wanita muncul dan menyembuhkan sakitnya. Ternyata wanita tersebut adalah Janet yang sudah lama menunggu di sana. Janet dapat menyembuhkan sakit kepala itu karena ia bermutasi dan menyerap energi kuantum selama bertahun-tahun. Ketika hendak kembali ke dunia nyata, mereka harus menunggu sampai lab dalam ukuran normal. Scott yang sudah membawa lab menuju pelabuhan memperingati orang-orang agar menyingkir dari sana. Melihat berita tentang Ant-Man di pelabuhan, Detektif Wu segera memerintahkan anak buahnya untuk menuju ke pelabuhan. Louis dan Hope yang baru sampai di sana langsung berbagi tugas. Louis disuruh mengamankan lab, sedangkan Hope membantu Scott yang pingsan. Tiba-tiba Gus datang menyerang Louis dan mengambil remote labnya serta mengembalikan lab dalam ukuran normal. Hank yang telah menunggu di dalam alam kuantum mendapat informasi bahwa lab sudah kembali ke ukuran semula. Ia langsung menjalankan kendaraan kuantum untuk kembali ke dunia nyata. Sedangkan Hope yang masih berjuang membantu Scott akhirnya berhasil menyelamatkannya.
Louis yang masih berada di lokasi itu dihadang oleh Sonny dan anak buahnya. Beruntung teman-teman Louis datang dan langsung melumpuhkan anak buah Sonny. Di dalam lab, Eva langsung menjalankan rencananya. Karena kalap, ia tidak memperhatikan peringatan dari Bill. Ketika Eva menjalankan mesin ekstraksi, Janet mengalami kesakitan. Beruntung Hope dan Scott datang tepat waktu sehingga mereka dapat segera menghentikan proses ini. Melihat hal itu, Eva langsung keluar dan menyerang mereka semua. Ketika perkelahian sengit terjadi, tiba-tiba kendaraan kuantum datang. Dengan segera, Scott menyelamatkan Hope yang berada di jalur kendaraan, sedangkan Eva tertabrak kendaraan tersebut. Ketika kendaraan berhenti, pintu terbuka dan Janet keluar dari kendaraan itu. Hope yang sangat merindukan ibunya langsung memeluk Janet, dan keduanya menangis bahagia. Ketika Hank turun dari kendaraan itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Hope memeluk Hank. Melihat Eva yang semakin sekarat, Janet mendekatinya dan menggunakan kekuatannya untuk menetralisir rasa sakit Eva. Melihat kejadian itu, Bill Foster merasa terharu karena ada yang dapat membantu Eva. Di tengah-tengah suasana senang bercampur haru, tiba-tiba Louis datang mengabarkan bahwa FBI akan datang ke tempat itu, dan mereka semua bergegas untuk meninggalkan tempat itu segera. Di luar lab, polisi yang barusan datang segera dialihkan dengan penyerahan Sonny dan anak buahnya yang sudah diberi serum kejujuran. Mereka bertiga dengan jujur mengatakan kejahatan yang telah mereka perbuat. Sedangkan Scott memasang kostum Ant-Man yang sudah diperbesar agak jauh dari lab mereka. Ketika detektif Wu sadar telah diperdaya, dengan segera ia memerintahkan untuk mendatangi rumah Scott. Sedangkan Bill tetap akan menjaga Eva yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri. Hope yang berhasil mengambil kostum Ant-Man dijemput oleh Louis meninggalkan tempat itu. Ketika para FBI sudah berada di rumah Scott, mereka melihat Scott yang sedang bermain drum. Melihat wajah kecewa dari detektif Wu, Scott menanyakan apakah masa tahanannya sudah berakhir. Dan akhirnya Scott dibebaskan karena FBI tidak mempunyai bukti bahwa Scott melanggar masa tahanannya. Setelah terbebas, Scott langsung menjemput Casey dan mengajaknya jalan-jalan. Sedangkan di kantor X-Con, Louis dan teman-temannya sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Dan Hank memindahkan rumahnya di tepi pantai. Di malam harinya, Scott, Hope, dan Casey menonton film layar lebar yang terbuat dari laptop. Di akhir film, kita diperlihatkan Hank, Janet, Hope, dan Scott mempersiapkan sesuatu. Ternyata mereka akan mengambil partikel kuantum untuk menyembuhkan Eva. Setelah pengambilan partikel kuantum selesai, Hope melakukan perhitungan mundur supaya Scott bisa kembali ke dunia nyata. Tetapi mereka semua hilang karena snap Thanos di film Infinity War. Dan hal ini menyebabkan Scott terjebak di alam kuantum. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian semua terhibur dan sampai ketemu di film berikutnya. Bye bye.